never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati curiga, skill juara Marc Marquez membuat GP25 melampaui batas, kontras dengan Francesco Bagnaia. Tes MotoGP Aragon 2025 menjadi panggung unjuk gigi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo, memicu keraguan dan kekaguman di kalangan internal Ducati, terutama terhadap performa janggal yang kontras dengan Francesco Bagnaia. Marc Marquez kembali mencuri perhatian di paddock MotoGP. Kali ini, bukan hanya karena kecepatan dan konsistensinya di lintasan, tetapi juga karena pencapaiannya yang dianggap terlalu sempurna dalam tes privat MotoGP Aragon 2025. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengakhiri sesi di posisi ketiga dengan waktu sangat kompetitif, padahal ia menggunakan versi standar Desmosedici GP25, bukan motor dengan paket aerodinamis final seperti yang dipakai para rivalnya. Hasil ini disebut-sebut sebagai posisi terbaik Ducati dalam tes tersebut. Hal ini memicu berbagai spekulasi di kalangan internal Ducati, termasuk dari bos tim yang tak bisa menyembunyikan rasa curiga. Mereka menyadari bahwa Marquez bukanlah pembalap biasa. Dengan gaya balap agresif dan kecerdasannya dalam membaca motor, ia mampu menjinakkan motor baru Ducati lebih cepat dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Padahal, Bagnaia adalah juara dunia 2 kali berturut-turut, 2022 dan 2023, serta dianggap sebagai pemilik DNA asli Ducati modern. Namun, performanya dalam tes kali ini cukup mengecewakan. Ia hanya mampu menempati posisi ke-9, terpaut lebih dari setengah detik dari Marquez. Perbedaan mencolok ini pun tak luput dari perhatian manajemen tim. Seorang sumber internal Ducati yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kepada media Italia, "Kami tentu senang dengan performa Marc, tetapi kami juga sedikit waspada. Motor ini masih dalam tahap pengembangan awal, dan seharusnya belum bisa sekompetitif itu." Tapi Marc membuktikan sebaliknya. Tes di Aragon bukan satu-satunya bukti kebangkitan Marquez. Sebelumnya, ia telah mendominasi akhir pekan balap dengan meraih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Ini menjadi catatan penting, karena Marquez tampak sepenuhnya nyaman dengan karakter GP25, motor baru yang bahkan belum mendapat paket aerodinamis final. Dalam wawancaranya yang dikutip dari GP1, Marquez menyebutkan bahwa fokus timnya sepanjang hari lebih pada evaluasi paket aerodinamis. "Kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aerodinamis baru karena uji coba berikutnya akan dilakukan di Misano, dan itu sudah terlambat untuk mengesahkan paket baru," ujar Marquez. Ia menambahkan, ada beberapa hal positif, meskipun dengan versi standar, jaraknya sangat dekat. "Kami hanya perlu beberapa pekerjaan penyeimbangan." Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri tinggi sang pembalap, sekaligus memberi sinyal kepada tim bahwa dirinya bisa membawa Ducati ke arah pengembangan yang mungkin berbeda dari pendekatan Francesco Bagnaia selama 2 musim terakhir. Sementara Marquez tampil menggigit, Bagnaia terlihat frustrasi. Juara dunia 2 kali ini tampak kesulitan menemukan ritme dengan GP25. Padahal, ia memiliki pengalaman lebih panjang dengan tim dan motor Ducati. Beberapa analis berpendapat bahwa gaya balap Bagnaia yang lebih halus dan presisi tidak langsung cocok dengan karakter awal dari motor generasi terbaru ini. Situasi ini justru menggarisbawahi betapa fleksibelnya Marquez sebagai pembalap. Ia mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor apapun, mulai dari Honda yang sulit dikendalikan, hingga Ducati yang selama ini dikenal sebagai motor paling kompleks di grid. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak menampik adanya dinamika baru yang harus dikelola dengan hati-hati. Dalam wawancara singkat dengan media, Dall'Igna menyatakan bahwa kehadiran Marquez membawa dimensi baru dalam pengembangan motor. Marc adalah pembalap dengan insting juara. Dia memberi perspektif berbeda, dan kadang membuat motor bekerja lebih dari yang kami prediksi, kata Dall'Igna. Namun kami juga harus menjaga keseimbangan internal tim. Tidak semua pembalap bisa menggunakan data Marc sebagai referensi. Hal ini bisa dimaknai sebagai peringatan halus agar tidak semua pengembangan Ducati ke depan hanya didasarkan pada gaya balap Marquez, yang sangat unik dan sulit ditiru. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya Ducati menghadapi dilema positif. Di satu sisi, mereka memiliki 2 pembalap terbaik dunia dalam satu garasi. Di sisi lain,
Potensi konflik internal bisa muncul jika performa Marquez terus mengungguli Bagnaia, terutama di fase pengembangan krusial seperti sekarang. Musim 2025 bisa menjadi penentu arah masa depan Ducati. Jika Marquez mampu terus mendominasi, bukan tidak mungkin arah pengembangan motor akan lebih banyak mengikuti kebutuhannya. Ini bisa membuat Bagnaia berada dalam posisi yang tak nyaman. Namun, untuk saat ini, satu hal yang pasti, Ducati sedang menikmati kemewahan memiliki Marc Marquez, seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mengejutkan bahkan insinyur paling cerdas sekalipun. MotoGP Aragon 2025, sikut Marc Marquez sampai terlempar dari posisi terdepan saat sprint race, Pedro Acosta klarifikasi. Drama besar mewarnai gelaran sprint race MotoGP Aragon 2025 yang berlangsung pada Sabtu, 7 Juni 2025. Balapan mini yang hanya berlangsung 11 lap itu menyuguhkan tensi panas sejak bendera start dikibarkan, salah satunya melibatkan insiden kontak antara Marc Marquez dan Pedro Acosta yang kemudian menjadi perbincangan hangat. Marquez, yang tampil sebagai pole sitter, tak mampu memaksimalkan posisinya di grid terdepan. Start buruk yang dilakukannya membuat pembalap Ducati Desmose di GP25 itu langsung disalip oleh beberapa rival. Dalam upayanya mempertahankan posisi dan kembali ke jalur kemenangan, Marquez terlibat kontak dengan Pedro Acosta, pembalap muda andalan Red Bull KTM yang memulai balapan dari posisi kelima. Momen senggolan antara dua pembalap Spanyol itu terjadi di tikungan awal lap pertama, saat seluruh pembalap berusaha menempatkan diri secara optimal. Senggolan tersebut tanpa melibatkan sikut Marquez dan firing motor Acosta yang akhirnya memaksa Marquez melebar dari racing line, menyebabkan dia kehilangan beberapa posisi meski kemudian berhasil bangkit. Meski insiden tersebut tak berujung fatal, momen itu menjadi salah satu sorotan utama dari sesi sprint race yang berlangsung sangat ketat. Beruntung bagi Marquez, dengan segudang pengalaman dan insting balapnya yang tajam, ia mampu kembali ke posisi terdepan dan bahkan memenangkan balapan. Namun tak sedikit pihak yang mempertanyakan manuver Acosta dalam insiden tersebut. Apakah itu bentuk agresivitas yang berlebihan dari pembalap muda? Ataukah semata bagian dari dinamika kerasnya balapan MotoGP? Tak tinggal diam, Pedro Acosta akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers setelah balapan, ia memberikan klarifikasi lugas mengenai senggolan dengan Marc Marquez. Acosta menjelaskan bahwa dirinya memulai balapan dengan sangat baik dan mendapatkan momentum untuk menyalip beberapa pembalap di depannya, termasuk Marquez yang menjalani start kurang maksimal. Dia, Marquez, memulai dengan start yang buruk. Saya memulai dengan awalan yang baik, ungkap Acosta, dikutip dari laman Motosan. Acosta menambahkan bahwa posisinya saat itu cukup terjepit. Di satu sisi ia harus mempertahankan ruang dari tekanan Franco Morbidelli yang datang dari belakang bersama motor VR46 Racing Team. Di sisi lain, ia juga harus menghindari kontak dengan Marquez yang ternyata berada sangat dekat di sisi dalam. Morbidelli sedikit mendekat ke arah saya, jadi ada celah kecil dan saya masuk ke sana, jelas Acosta. Dan saya pikir Marquez, saat Anda memulai tidak menyangka ada orang yang datang begitu cepat dengan perbedaan begitu besar. Menurut Acosta, posisi Marquez yang berada sangat dekat dengan garis balap membuat situasi menjadi sangat sempit. Dalam kecepatan tinggi dan kerumitan manuver pada awal balapan, kontak fisik antara motor hampir tak terelakkan. Dan ketika dia mencoba untuk menikung ke kanan, saya kira karena dia sangat dekat dengan racing line. Saya di sana, ujar Acosta. Meski demikian, Acosta dengan bijak tidak menyalahkan siapapun. Ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari seni balap yang tak bisa dihindari, terlebih dalam format sprint race yang memang lebih agresif dan cepat dari balapan utama. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin terutama jika melakukan start yang sedikit lebih baik, ujarnya santai. Acosta bahkan dengan nada bercanda menyatakan bahwa dalam posisi sebaliknya, Marquez pun pasti akan bereaksi serupa. Bahkan jika saya berada di posisi itu, Marquez akan melihat saya. Saya tidak begitu buta, katakanlah, itu adalah bagian dari balapan itu sendiri, ucapnya sambil tersenyum. Sementara itu, Marc Marquez belum memberikan pernyataan langsung mengenai insiden tersebut.
Namun dari ekspresinya di padek usai balapan, tampak ia tak terlalu mempersoalkan kejadian itu. Fokusnya tampaknya tertuju pada keberhasilan membalikan keadaan dan mencatatkan kemenangan penting di hadapan publik Spanyol. Dengan hasil ini, Marquez mengamankan poin penuh dari sprint race dan memperkuat posisinya dalam persaingan gelar juara dunia musim ini. Sedangkan Pedro Acosta, yang finish di urutan kelima, tetap menunjukkan performa solid sebagai debutan penuh di kelas Premier. MotoGP Aragon 2025 sekali lagi membuktikan bahwa persaingan di lintasan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keberanian, kecerdasan membaca situasi, dan tentu saja ketenangan menghadapi tekanan. Momen-momen seperti senggolan Marquez Acosta menjadi bukti betapa serunya pertarungan para pembalap elit dunia di atas lintasan. Bos Ducati Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez tampil sempurna di MotoGP Aragon 2025. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP dengan tampil dominan di MotoGP Aragon 2025. Tidak hanya menang, Marquez meraih kemenangan secara sempurna, mulai dari menguasai sesi latihan bebas, meraih pole position, memenangi sprint race, hingga mengunci kemenangan di balapan utama. Kemenangan ini tidak hanya mengobati luka atas kegagalannya di dua balapan sebelumnya, tetapi juga mendapat pujian tinggi dari manajer umum Ducati Corse, Gigi Dalinya. MotoGP Aragon 2025 yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada minggu kemarin, menjadi panggung bagi Marquez untuk menunjukkan kualitas dan ambisinya. Dalam balapan utama, ia tidak hanya tampil cepat, tetapi juga nyaris tanpa celah. Ia mengendalikan balapan sejak awal hingga garis finish, meninggalkan pesaing-pesaingnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam konferensi pers usai balapan, Marquez secara terbuka mengakui bahwa performanya di Aragon adalah bentuk penebusan atas dua hasil buruk di Amerika Serikat dan Spanyol. Di dua seri itu, Marquez kehilangan peluang emas untuk meraih total 50 poin akibat kesalahan teknis dan strategi. Apa yang saya lakukan di Aragon adalah hal yang memang harus saya lakukan. Saya mengecewakan tim di dua balapan sebelumnya, jadi ini semacam permintaan maaf sekaligus pembuktian bahwa saya masih sangat kompetitif, ujar Marquez. Aragon adalah sirkuit yang saya sukai, dan saya tahu saya harus memaksimalkan segalanya di sini. Tim bekerja luar biasa sepanjang akhir pekan. Motor terasa sempurna, dan saya hanya perlu memberikan performa terbaik saya, lanjutnya. Kemenangan mengesankan Marc Marquez di Aragon langsung mendapat apresiasi tinggi dari bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Menurut Dalinya, performa Marquez di akhir pekan itu mencerminkan alasan utama mengapa Ducati bersedia mengambil risiko besar dengan merekrutnya dari Repsol Honda pada akhir musim lalu. Saya sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan Marc akhir pekan ini. Inilah alasan mengapa kami ingin dia berada di tim ini. Dia pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga tangguh secara mental. Setelah dua akhir pekan yang mengecewakan, dia kembali dan mendominasi dengan cara luar biasa, ungkap Dalinya. Menurut Dalinya, kemampuan Marquez untuk bangkit dan menunjukkan kelasnya di bawah tekanan adalah sesuatu yang sangat langka. Ia menyebut bahwa mentalitas juara seperti itu menjadi bagian penting dari filosofi Ducati saat ini. Kami tidak hanya mencari pembalap cepat, kami mencari pejuang. Marc adalah pejuang sejati. Dia tahu kapan harus menahan diri, dan kapan harus menyerang. Aragon menunjukkan kombinasi sempurna antara teknik, determinasi, dan keberanian, tambahnya. Hasil MotoGP Aragon 2025 juga menunjukkan dominasi penuh Ducati di lintasan. 3 posisi teratas diisi oleh pembalap-pembalap Ducati. Di belakang Marc, sang adik Alex Marquez yang membela tim satelit Gresini Racing tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua, menyalip beberapa nama besar seperti Pedro Acosta dan Franco Morbidelli. Sementara itu, Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati dan rekan setim Marquez, menyempurnakan podium Ducati dengan finish di posisi ketiga. Meski tak mampu menandingi kecepatan Marquez, Pecco, sapaan Bagnaia, tetap tampil solid dan menjaga peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia musim ini.
Saya kira ini adalah salah satu balapan terbaik Ducati musim ini, mungkin yang terbaik sejauh ini. 3 motor kami di podium, dan cara mereka bertarung sangat profesional dan bersih. Kami sangat bangga dengan performa seluruh tim, kata Dal-I-nya menambahkan. Kemenangan ini membuat Marc Marquez merangkak naik di klasemen sementara MotoGP 2025. Meski sempat tertinggal akibat hasil buruk di 2 seri sebelumnya, tambahan penuh poin dari Aragon, 37 poin dari sprint dan main race, membuka kembali peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez kini berada di posisi tertinggi di klasemen. Sementara itu, Alex Marquez dan Bagnaia membayangi di posisi kedua dan ketiga. Dengan sisa musim yang masih panjang, perebutan gelar juara dunia dipastikan akan berlangsung sengit hingga seri terakhir. Marquez sendiri enggan bicara terlalu jauh soal peluang juara dunia. Saya hanya ingin fokus balapan demi balapan. Musim ini sangat panjang dan kompetitif. Saya akan mencoba konsisten, dan jika ada kesempatan, saya akan ambil. Tapi yang utama adalah tetap menikmatinya, katanya. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa kemenangan ini menjadi sinyal kembalinya Raja MotoGP ke habitatnya. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera dan motor yang kurang kompetitif, Marquez kini memiliki semua yang ia butuhkan, motor kuat, tim solid, dan motivasi membara. Jika performa seperti di Aragon bisa dipertahankan di seri-seri berikutnya, tidak mustahil Marquez akan kembali menjadi kandidat utama juara dunia, sekaligus mempersembahkan gelar kejuaraan bagi Ducati. Hasil MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez langsung melesat terdepan. Podium dramatis sekaligus 3 kali pecahkan rekor waktu, gigi Dal-I-nya makin curiga. Balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu malam WIB menghadirkan drama luar biasa yang kembali melambungkan nama besar Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak hanya berhasil mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan, tetapi juga sukses mencetak kemenangan dramatis dengan memecahkan rekor lap time di Circuito de Alcanis. Dengan performa yang begitu impresif, Marquez menunjukkan dominasinya di grid dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim ini. Balapan berlangsung sebanyak 23 putaran dan diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Marc Marquez yang memulai dari pole position menunjukkan determinasi luar biasa. Tidak butuh waktu lama, saat lampu start padam, Marquez langsung melesat dan mengambil alih kontrol balapan dengan agresivitas khasnya. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez yang memulai dari posisi kedua juga tampil konsisten, menjaga ritme untuk mengawal sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi keempat, sukses menggeser Franco Morbidelli dan merangsek ke posisi ketiga. Sayangnya bagi Morbidelli, ia kehilangan grip pada ban depannya dan perlahan turun ke posisi kelima. Situasi ini membuka jalan bagi Bagnaia untuk mengejar duo Marquez di depan. Selama balapan, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Di tiap sektor lintasan, ia mencetak waktu yang konsisten dan cepat. Bahkan pada lap ke-11, ia mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 46.011 detik, yang kemudian menjadi rekor baru sirkuit. Kecepatan dan presisi yang ditampilkan membuat para rivalnya kesulitan mengejar, bahkan adiknya sendiri yang berada di posisi kedua. Meskipun Alex Marquez sempat mendekat pada pertengahan lomba dengan jarak di bawah 0,7 detik, sang kakak kembali menjauh lewat manuver-manuver presisi di tikungan cepat. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap karakteristik sirkuit menjadikan Marc benar-benar tak terkejar malam itu. Alex Marquez, meskipun harus puas finish di posisi kedua, patut diacungi jempol. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa sepanjang lomba, menjaga konsistensi dan berhasil menahan tekanan dari Bagnaia yang terus membuntuti di posisi ketiga. Ia juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga jarak terdekat dengan Marc hingga garis finish. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras sepanjang lomba. Meski berhasil naik podium ketiga, ia masih mengeluhkan performa Desmosedici GP25 yang dianggap belum sepenuhnya stabil. Dalam sesi wawancara pasca balapan,
Pecco menyebutkan bahwa meskipun GP25 sudah mengalami sejumlah perbaikan, masih ada masalah pada akselerasi dan grip ban belakang yang menghambat lajunya. Namun begitu, ia tetap menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil menahan gempuran dari Pedro Acosta yang terus memberi tekanan dari belakang. Dengan hasil ini, Bagnaia setidaknya mampu mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen, meskipun harus mengakui keunggulan Marc Marquez, yang kini kian nyaman di puncak. Kemenangan ini pun kembali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal Ducati, khususnya sang bos teknis Gigi Dall'Igna. Performa luar biasa Marc Marquez sejak bergabung ke Ducati menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejak awal musim, Marquez tampil konsisten, bahkan dalam kondisi motor yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap lain. Hal ini membuat Dall'Igna tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Saya tidak mengatakan ini adalah keajaiban, tapi apa yang dilakukan Marc sejak awal musim sangat luar biasa. Ia membawa Ducati ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi kami. Tentu saja kami mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia Marquez? Ujar Dall'Igna dalam sesi jumpa pers setelah balapan. Ia menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri Marc Marquez, untuk memahami gaya balap uniknya yang mampu mengekstra performa maksimal dari GP25, motor yang bahkan membuat Bagnaia, juara dunia bertahan, kewalahan. Dengan kemenangan di Aragon ini, Marc Marquez kini mengoleksi total 205 poin dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Dalam sesi wawancara usai lomba, Marc Marquez mengungkapkan rasa bahagianya. Balapan hari ini sangat spesial. Bisa menang di depan publik sendiri, di sirkuit yang saya cintai, dan mencetak rekor lap time, ini seperti mimpi. Terima kasih untuk tim yang luar biasa dan semua fans yang selalu mendukung saya, katanya dengan senyum lebar. Alex Marquez, yang ikut naik podium bersama sang kakak, juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya mungkin belum bisa menandingi Marc hari ini, tapi saya terus belajar. Bisa berada di podium bersamanya adalah momen yang sangat berarti buat saya dan tim, ucapnya. MotoGP Aragon 2025 menjadi momen penting dalam perburuan gelar musim ini. Dominasi Marc Marquez makin tak terbantahkan, dan dengan performa seperti ini, tampaknya akan sulit bagi pembalap lain untuk menggoyahkan tahtanya. Sementara Ducati, di balik keberhasilan mereka, kini menghadapi dilema baru. Bagaimana mengimbangi kejeniusan alami seorang Marc Marquez yang semakin tak tertandingi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.